Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelas Teknik Mesin semester 3, kelas A. Di sini saya akan mereview tentang materi yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu hak asasi manusia. Yang pertama, dalam sudut pandang PBB, yaitu human right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without we cannot live as human being, yaitu HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Kemudian hakikat HAM. HAM secara alamiah yaitu hak yang sudah muncul ketika manusia baru dilahirkan. Kemudian HAM sebagai instrumen, yaitu hak digunakan sebagai instrumen untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu. Yang ketiga, sifat dasar HAM universal, yaitu dapat diterima oleh orang banyak atau umum. Yang kedua, superlegal, yaitu sifat yang tidak tergantung pada kekuasaan suatu atau kekuasaan suatu negara atau undang-undang, karena keberadaan HAM merupakan bawaan dari lahir. Keempat, jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang berikutnya, tidak untuk menjadi budak, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh kesamaan di muka hukum, hak untuk mendapat praduga tak bersalah, dan masih banyak lagi. 5. Sejarah HAM dalam Islam. HAM sudah ada sejak zaman Nabi. Kemudian adanya kesamaan nasib antar negara satu dengan negara yang lainnya yang menuntut tentang hak manusia. Kemudian peran masyarakat madani yang menuntut pergerakan HAM. Dijelaskan lagi dari sejarah Nabi. Yang pertama, terdapat Piagam Madinah, merupakan undang-undang pertama yang ada di negara Islam. Dalam piagam ini berisi kesepakatan antar warga Madinah yang digunakan untuk melindungi hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Yang kedua, Deklarasi Kairo, yaitu negara-negara Islam yang tergabung dalam Organization of Islamic Conference pada tanggal 5 Agustus 1990 di Kairo mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan. Kemudian berkembang pada latar internasional, yaitu deklarasi yang terjadi di Kairo yang berisi 24 pasal tentang HAM berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, selaras dengan The Universal Declaration of Human Rights yang dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang memuat 30 pasal hak sipil, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang terakhir, makna dan hakikat HAM bagi Indonesia. 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Deklarasi HAM kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Kedua, dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental NKRI. Yang keempat, Undang-Undang 1945, yaitu hak individu, sosial, ekonomi, dan politik, yaitu hak untuk memperoleh pengajaran, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, persamaan warga negara di depan hukum. Sekian review materi dari saya.
Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.